Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, materi kali ini yaitu tentang dalam pembelajaran PJOK, materinya yaitu tentang Pancaksilat di KD 3.4. Oke, di Pancaksilat ini Bapak akan menjelaskan tentang definisi silat itu sendiri, selanjutnya gerak-gerakan silat dan lain-lainnya secara umum. Oke, istilah silat dikenal secara luas di Asia Tenggara, akan tetapi khusus di Indonesia istilah yang digunakan adalah pencaksilat. Istilah ini digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang berkembang di Indonesia. Namun pencak digunakan di Jawa, sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung, Malaysia, dan Kalimantan. Dalam perkembangannya, ini istilah pencaksilat lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan, sedangkan silat adalah inti ajaran bela diri dalam pertarungan. Pengertian Pancasilat. Pancasilat adalah suatu metode bela diri yang diciptakan untuk mempertaruhkan diri dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat artinya permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri dengan atau tanpa senjata. Ada juga yang mengatakan bahwa pencaksilat adalah gerakan bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan hingga penguasaan gerak efektif dan terkendali. Istilah dalam Pancasilat. Yang pertama ada kuda-kuda. Kuda-kuda adalah posisi menapak kaki untuk memperkokoh tubuh. Kuda-kuda yang kuat dan kokoh penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah terjatuh. Kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan dan menjadi dasar titik tolak serangan, tendangan atau pukulan. Yang kedua ada sikap dan gerak. Pencaksilat adalah sistem yang terdiri atas sikap, yaitu posisi dan gerak-gerak pergerakan. Ketika seseorang pesilat bergerak ketika bertarung, sikap dan gerakannya berubah mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan, sehingga setelah menemukan kelemahan pertahanan lawan, maka pesilat akan mencoba mengalahkan. Yang selanjutnya yaitu langkah. Ciri khas dari silat adalah menggunakan langkah atau penggunaan langkah. Langkah ini penting di dalam permainan silat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikendali, contoh langkah 3 dan langkah 4. Selanjutnya pembangan adalah gerakan tangan, sikap tubuh yang dilakukan sambil memperhatikan, mewaspadai gerak-gerik musuh sekaligus mengintai celah pertahanan musuh. Pembangan utama biasanya dilakukan pada awal laga atau dapat bersifat mengantisipasi serangan atau mengelabui musuh. Seringkali gerak kembangan silat menyerupai tarian atau dalam menopo Sunda. Selanjutnya buah. Pancasilat memiliki macam yang banyak dari teknik bertahan dan menyerang. Secara tradisional, istilah teknik ini dapat disampaikan dengan buah. Pesilat bisa menggunakan tangan, siku, kaki, dan lutut, telapak kaki dalam serangan. Teknik umum termasuk tendangan, pukulan, sundulan, sapuan, mengunci, melangkah, menahan,
mematahkan tulang, sendi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya jurus. Pesilat berlatih dengan jurus-jurus. Jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bawah yang digunakan sebagai paduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan pencaksilat 2. Saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal atau berpasangan, penggunaan langkah atau gerakan sekecil tubuh. Yang selanjutnya, sapuan atau guntingan adalah salah satu jenis buah teknik menjatuhkan musuh dengan menyerang kuda-kuda musuh, yakni menendang dengan menyapu atau menjepit kaki musuh sehingga musuh kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Oke, selanjutnya kuncian adalah teknik untuk melumpuhkan lawan agar tidak berdaya, tidak dapat bergerak, atau untuk melucuti senjata musuh. Kuncian melibatkan gerakan menghindar, tipuan, gerakan cepat yang biasanya mengincar pergelangan tangan, lengan, leher, dagu, dan bahu musuh. Oke, selanjutnya adalah senjata. Senjata dalam pencaksilat itu ada banyak. Salah satunya ada keris, kujang, galah, tongkat atau koyak, yang terakhir kipas. Oke, yang pertama keris, sebuah senjata tikam berbentuk kidau kecil, sering dengan bilah bergelombang yang dibuat dengan melibatkan berbagai jenis logam bersama-sama dan kemudian cuci dalam asam. Oke, selanjutnya kujang, pisau khas kuda. Selanjutnya samping, selendang kain sutra dipakai sekitar pinggang atau bahu yang digunakan dalam penguncian teknik dan untuk mempertahankan terhadap pisau. Selanjutnya galah, tongkat. Galah yaitu tongkat yang terbuat dari kayu, baja, atau bambu. Selanjutnya cindai. Cindai yaitu kain biasanya dipakai sebagai sarung atau dibungkus sebagai kepala gigi. Tradisional perempuan menutupi kepala mereka dengan kain yang dapat diubah menjadi cindai. Selanjutnya tongkat atau koyak. Tongkat berjalan yang dibawa oleh orang tua, penggalan atau musafir. Selanjutnya ada kipas. Kipas adalah kipas lipat tradisional yang keragamannya dapat dibuat dari kayu dan atau besi. Yang terakhir kerabit atau kuku macan, sebuah pisau berbentuk seperti cakar. Oke, sabit atau celurit, sebuah sabit biasanya digunakan dalam petani, budaya, dan panen tanaman. Selanjutnya sundang. Sundang adalah sebuah ujung pedang ganda, bugis sering berombak lebih. Pancasilat sebagai seni. Ciri khususnya Pancasilat adalah merupakan bagian dari kesenian di daerah-daerah tertentu. Terdapat ketentuan atau inisiatif yang khas dan juga terdapat kaidah-kaidah gerak dan irama yang merupakan suatu penanaman khusus. Pancasilat sebagai seni harus menurut ketentuan, keselarasan, dan keseimbangan kesenian antara wirma, wirasa, dan wiraga. Oke, Pancasilat sebagai bela diri. Pada dasarnya, Pancasilat adalah usaha membela diri agar selamat dari serangan lawan. Dengan demikian,
Unsur gerakan terdapat dua bagian, yaitu unsur untuk menyerang dan unsur untuk membela, termasuk usaha menyelamatkan diri. Melalui latihan-latihan yang tekun, pesilat dapat memupuk dan meningkatkan kemampuan, ketangkasan, keterampilan, dan kekuatannya dalam melakukan serangan maupun pembelaan diri sesuai falsafah bangsa Indonesia. Maka pesilat Indonesia lebih mengutamakan pembelaan diri daripada menyerang. Oleh karena itu, Pancasila disebut seni bela diri, bukan seni menyerang. Oke, di sini ada gerakannya. Contohnya gerakan dari sikap tegak. Selanjutnya contoh sikap kangkang. Selanjutnya ini contoh sikap kuda-kuda, terus sikap jongkok dan sikap duduk. Selanjutnya sikap terbaring, sikap khusus. Selanjutnya ada tata tertib Pancasilat. Oke, tata tertib Pancasilat sejalan dengan norma dan nilai budaya khususnya di Indonesia. Terdapat beberapa peraturan yang khusus diperhatikan dan dilakukan dengan sesama ketika berlatih Pancasila. Di antaranya sebagai berikut: ucapan pembukaan latihan yang terdiri atas, yang pertama menyiapkan barisan, kedua berdoa dipimpin oleh pelatih, yang ketiga pembacaan prasetya pesilat Indonesia, yang keempat penghormatan kepada pelatih dipimpin oleh pemimpin barisan. Selanjutnya ada pemanasan, latihan inti, pendinginan, dan upacara penutupan latihan diakhiri dengan penghormatan dan berjabat tangan. Oke, nilai positif Pancasila. Beberapa nilai positif yang diperoleh dalam olahraga bela diri Pancasila adalah yang pertama, kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, membangkitkan rasa percaya diri. Yang ketiga, melatih ketahanan mental. Yang keempat, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi. Yang kelima, membina sportivitas dan jiwa kesatria. Dan yang terakhir, disiplin dan ketulusan yang lebih tinggi. Oke, itu saja materi dari Bapak tentang Pancasila yang terdapat di KD 3.4. Kurang lebihnya minta maaf. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.